hari ini kita akan menyanyikan beberapa lagu. Yang pertama, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku, rasanya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Selanjutnya kita akan menyanyikan King Kong Badannya Besar. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Shalom adik-adik yang terkasih, sungguh bersuka cita pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah rekaman sekolah minggu ini. Kita bisa beribadah bersama dengan koko cece kita di dalam ibadah ini. Jadi kiranya adik-adik semuanya, kita semuanya diberkati. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya langsung mengajak kita semuanya, ayo kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, dan tidak pernah berkekurangan, selalu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menjagai kami, memelihara kami, menyertai kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami dengan suara hati kami memuji menyembah Engkau. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Dan Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami, berkati kami supaya kami bisa mencintai firman-Mu, dan firman-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang baik, kami bersyukur. Amin. Yang terkasih, hari ini Lausa akan bercerita tentang Daud dan Salomo. Oke, ada yang masih ingat siapakah Daud itu? Ya, benar sekali. Dia adalah raja bangsa Israel. Wow, dia adalah raja yang sungguh hebat, sungguh luar biasa, diberkati Tuhan dan dipakai luar biasa selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Coba bayangkan, 40 tahun. Selama 40 tahun dia memerintah sebagai raja. Wow, itu suatu waktu yang sangat panjang, sangat lama sekali. Tapi sekarang ini dia sudah tak berdaya, udah tua, udah bongkok, udah tak berdaya, udah mulai sakit-sakitan, dan dia merasa bahwa dia sangat sanggup lagi. Karena waktu kematiannya
semakin dekat. Karena itu dia perlu mencari orang untuk menggantikannya. Siapakah itu? Ya, benar sekali, yaitu anaknya. Siapa namanya? Salomo. Lalu dicarinya anaknya, lalu dipanggilnya. Lalu berkata kepada Salomo, "Nak, Papa sudah tak sanggup lagi. Papa sudah tua. Papa sudah mulai sakit-sakitan dan waktunya sudah dekat. Karena itu kamu harus menggantikan Papa. Kamu harus menjadi seorang raja yang takut akan Tuhan." Dan papanya memberikan kepadanya pesan-pesannya apa? Yang pertama, kamu harus ingat Tuhan ya. Kamu harus taat pada Tuhan. Kamu harus setia pada Tuhan. Kamu harus berpegang teguh pada Tuhan. Pada perintah-perintah Tuhan, kamu harus pegang kuat. Kamu harus setia kepadanya. Jikalau kamu setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan akan membuat jalanmu lancar, mulus. Lalu papanya memberikan kepadanya pesan kedua, "Nak, kamu harus bersikap bijaksana. Kamu harus bertindak bijaksana ya. Karena ada orang-orang yang jahat, kamu harus basmi, tumpas langsung. Tapi terhadap orang-orang yang baik, kamu harus tunjukkan kemurahanmu kepadanya." Nah, itu pesan papanya. Nah, yang ketiga, pesan papanya, "Nak, aku mau membangun rumah Tuhan, tapi aku tidak sanggup lagi. Tapi ku sediakan barang-barang, perlengkapan-perlengkapannya. Kamu, nakku, kamu harus membangunnya rumah Tuhan di Yerusalem untuk Tuhan. Oke? Nah, ini pesan papanya kepada Salomo. Dan akhirnya Daud meninggal. Ada yang terkasih, apakah Salomo masih ingat dengan pesan-pesan papanya? Dan apakah dia melakukannya? Iya, benar sekali, dia melakukannya. Apa yang dipesankan oleh papanya satu persatu dilakukannya. Yang pertama, ingat akan Tuhan, dia melakukannya. Dia terus berdoa, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan memberkatinya sehingga dia menjadi seorang raja yang penuh hikmat, raja yang bijaksana sampai dia terkenal di seluruh dunia. Nah, itu karena dia ingat Tuhan, lalu ingat juga pesan papanya. Yang kedua, dia pun juga melakukannya terhadap orang-orang yang jahat, dia tumpas, basmi. Tapi orang yang baik-baik, dia berikan kemurahan, berikan kebaikan. Lalu yang ketiga, papanya meminta dia bangunkan rumah Tuhan, dan dia pun juga melakukannya. Dia melakukannya dengan setia. Dan itu bisa kita lihat. Ayo kita saksikan bersama ya. Oke? Bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendaki. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi
ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram, serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Adik-adik yang terkasih, nah cerita ini luar biasa ya. Salomo akhirnya mendirikan suatu rumah Tuhan yang luar biasa, megahnya dan sangat mulia, dan Tuhan berkenan akan rumah Tuhan ini. Wah, luar biasa. Kenapa dia bisa melakukannya? Karena dia ingat akan Tuhan, lalu karena dia mendengar nasihat didikan dari orang tuanya. Nah, adik-adik yang terkasih, setiap hari kita selalu dinasihati papa mama, bukan? Wah, disuruhnya kita, nak, kamu jangan nakal ya, kamu harus baik-baik ya, nak, kamu harus rajin ya, nak, kamu harus bersikap baik ya kepada temannya, nak, kamu harus jaga adik ya, nak, kamu harus bantu mama ini ya, bantu papa ini ya, nak, kamu harus bantu mama jaga rumah ya. Nah, banyak nasihat-nasihat papa mama diberikan kepada kita, bukan? Nah, adik-adik terkasih, apakah adik-adik mendengar nasihat orang tua? Apakah adik-adik menaatinya? Nah, adik-adik terkasih, melalui kisah ini kita belajar untuk menjadi seorang yang taat pada perintah Tuhan, seorang yang taat pada nasihat orang tua. Karena nasihat orang tua, didikan orang tua adalah selalu yang terbaik untuk kita. Orang tua adalah wakil Tuhan untuk menjagai kita, untuk mendidik kita. Jadi ketika kita mendengar nasihat orang tua, kita sudah mendengarkan perintah Tuhan. Maka di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Jadi adik-adik terkasih, ketika orang tua memberikan nasihat, jangan tutup telinganya, jangan. Itu nanti kita rugi sendiri. Ya, jangan. Atau kita bantah, mama bodoh lah, papa bodoh lah, udah ketinggalan zaman, gak seperti itu lagi. Gak boleh seperti itu. Gak boleh seperti itu ya. Karena itu adik-adik, kita tidak boleh bantah nasihat didikan orang tua ya. Dan nasihat didikan orang tua selalu yang terbaik untuk kita. Mereka selalu menasihati supaya kita menjadi seorang yang bijak, seorang yang baik, seorang yang luar biasa. Oke? Jadi jangan tutup telinga ya, ataupun bantah-bantah orang tua ya, tapi taatilah, dengarkanlah perintah orang tua dengan baik. Karena
akan membawa kita kepada suatu kebaikan, suatu kebijaksanaan. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang Lose ingin bagikan kepada kita pada hari ini adalah dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Sekali lagi ya, dua kali lah ya kita membacakan bersama ya. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi adik-adik yang terkasih, dengarkanlah nasihat orang tua, dengarkanlah didikan orang tua, karena itu akan mendatangkan kepada kita kebaikan bagi masa depan kita. Oke? Cayo. Adik-adik yang terkasih, ayo kita satukan hati kita berdoa bersama ya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Melalui kisah Daud dan Salomo ini Tuhan, kami belajar untuk menjadi seorang anak yang taat pada perintah Tuhan, taat pada nasihat Tuhan, karena Tuhan telah memberikan orang tua untuk menjagai kami, untuk mendidik kami, mengajari kami, supaya kami menjadi anak yang pintar, supaya kami menjadi anak yang bijak, supaya kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan kepada kami hati yang taat Tuhan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan kesabaran, hati yang penuh dengan ketaatan, sehingga kami bisa mematuhi setiap perintah, setiap nasihat orang tua, dan kami bisa menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan, menjadi anak kesayangan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, berkati papa mama Tuhan, berikan kepada papa mama kesehatan yang baik, berikan kepada papa mama sukacita, berkati pekerjaan papa mama, sehingga pekerjaan papa mama bisa memuliakan nama Tuhan dan diberkati Tuhan. Tuhan, satu keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jagai dan Tuhan lindungi kami. Biarlah kami menjadi keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, untuk pemerintah kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk mengelola bangsa negara kami ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari berpuji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, ketakutan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak.
Adik-adik terkasih, seperti biasa, selesai ibadah sekolah minggu kita selalu merekam sesuatu untuk dilaporkan kepada Contoh Aminah, bukan? Nah, hari ini rekamannya seperti ini, yaitu kita membangun rumah, oke? Kita bisa membangun rumah dari karton, dari botol, atau segala macam. Yang penting bangunannya adalah rumah. Sama seperti kisah yang tadi kita dengar, Salomo. Salomo membangun rumah Tuhan. Demikian juga kita membangun rumah, oke? Siap? Jangan lupa ya, laporkan ya, rekam, lalu kirimkan ke Contoh Aminah, oke? Cayo. Adik-adik yang terkasih, wah hari ini kita ada teman baru nih, namanya Sharon. Nah, kita berikan sambutan yang meriah untuk adik kita ya, Sharon-nya. Aida Guli.再来一次，Aida Guli. Wah, Sharon ini pindahan dari Perbaungan. Jadi sekarang ini dia bersama dengan orang tuanya tinggal di sini, dan dia sekarang ini sekolah di BMW bersama dengan satu kelas dengan Abel. Oke, jadi Sharon selamat datang ya, selamat bergabung bersama dengan kita di GMI Wesley Pekanbaru. Semoga Sharon diberkati Tuhan dan senantiasa bersukacita bersama dengan kita. Oke, Tuhan memberkati Sharon ya. Yuk, adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai, dan kiranya ibadah ini bisa memberkati adik-adik semuanya. Oke? Tetap cayo ya, tetap semangat ya. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Apapun yang adik-adik lakukan, senantiasa diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Oke? Kita jumpa lagi pada minggu depan berikutnya. Oke? Semangat ya.